Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, tadi kita sudah kasih peringatan itu. Kalau sampai dia tidak turunkan harganya, kita akan cabut izinnya dan tidak akan kita suplai lagi beras Bulog. Buton khususnya tidak ada perubahan dapil. Yang ada perubahan itu hanya perubahan untuk perolehan kursi di wilayah dapil 1 itu dari sebelumnya ada 10 kursi, sekarang ini menjadi 11. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah mitra Bulog di Kota Bau-Bau ditemukan menjual beras medium di atas head. Jumlah kursi per daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Buton pada pemilu 2024 alami sedikit perubahan. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 17 Februari 2023, bersama saya, Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Sejumlah mitra Bulog di Kota Bau-Bau ditemukan menjual beras medium di atas head. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Kita kasih peringatan kalau sampai dia tidak turunkan harganya, kita akan cabut izinnya dan tidak akan kita suplai lagi beras Bulog. Sejumlah pedagang rumah pangan kita atau RPK yang merupakan mitra Bulog di Kota Bau-Bau menjual beras medium melampaui harga eceran tertinggi atau head. Hal itu diketahui setelah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin bersama Perum Bulog Cabang Bau-Bau turun melakukan pengawasan harga bahan pokok di sejumlah RPK. Kepala Disperdak Perin Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, dari hasil pengawasan itu ditemukan pedagang RPK menjual beras medium seharga Rp10.000 per kilogram, sementara harga eceran tertinggi Rp9.450 per kilogram. Seharusnya menurut Ali, para pelaku usaha yang dipercayakan Bulog itu tidak boleh menjual beras melampaui head karena Bulog menyuplai beras kepada mereka seharga Rp8.300 per kilogram. Ada yang menjual di atas head itu, sehingga tadi kita sudah lakukan langkah-langkah itu, artinya berikan teguran, tindakan kepada para pelaku usaha pasar yang dipercayakan Bulog. Kalau masih adanya ini ya koordinasikan dengan pihak Bulog supaya jangan dikasih lagi beras. Terlepas dari itu, Ali juga mengakui berdasarkan pantauan di sejumlah pasar memang terjadi kenaikan harga beras. Pihaknya pun berencana menggelar operasi pasar dengan menggandeng Bulog. Dengan kenaikan harga ini apa yang kita lakukan? Operasi pasar dalam waktu dekat ini. Operasi pasar itu ya tentunya mungkin harus dekat dengan pasar supaya harga kita bisa harga normal yang dikasih, bukan harga mahal sesuai dengan head yang sudah tahu pemerintah itu. Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Bau-Bau Muhammad Akbar Said menegaskan akan mencabut izin RPK jika setelah diperingati masih tetap menjual beras medium melampaui head. Kita kasih peringatan kalau sampai dia tidak turunkan harganya, kita akan cabut izinnya dan tidak akan kita suplai lagi beras Bulog. Sebelumnya, kata Akbar, untuk mengakali agar tidak ketahuan menjual beras medium melampaui head, para RPK ini menjual dengan sistem liter seharga Rp9.000 per liter. Jadi mereka sebenarnya dia akali dengan menjual liter, seakan-akan kan kalau liter orang nggak ngerti liter dengan kilo kan orang awam itu nggak paham. Ya, dia pikir kalau dia jual 9.000 per liter itu kan masih di bawah head. Padahal kalau sudah dikilokan kan sudah di atasnya sudah kena 10.000 per kilo. Makanya saya bilang jangan. Kalau mau jual liter maksimal 8.000 per liter. Jadi kenanya itu sekitar 9.300 sampai 94 per kilo. Terlepas dari itu, kata Akbar, pihaknya siap melakukan operasi pasar jika Pemkot Bau-Bau memberi perintah. Saat ini, stok beras di gudang Bulog Bau-Bau masih ada kurang lebih 350 ton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Jumlah kursi per daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Buton pada pemilu 2024 alami sedikit perubahan. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Yang ada perubahan itu hanya perubahan untuk perolehan kursi di
wilayah Dapil 1 itu dari sebelumnya 219 10 kursi. Pembagian jumlah kursi per daerah pemilihan Dapil pada pemilihan umum pemilu tahun 2024 di Kabupaten Buton mengalami sedikit perubahan. Hal itu bersifat final berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Anggota KPU Kabupaten Buton, Masgar, kepada RRI Kamis mengatakan, di Dapil Buton 1 bertambah 1 kursi menjadi 11 kursi, meliputi Kecamatan Pasarwajo dan Wabula. Dapil Buton 2 tetap 6 kursi, meliputi Kecamatan Kapontori dan Lasalimu, dan Dapil Buton 3 berkurang 1 kursi menjadi 8 kursi, yang meliputi Kecamatan Lasalimu Selatan, Siontapina, dan Kecamatan Woloa. Buton khususnya tidak ada perubahan dapil. Yang ada perubahan itu hanya perubahan untuk perolehan kursi di wilayah Dapil 1 itu dari sebelumnya 219 10 kursi, sekarang ini menjadi 11 kursi. Begitu pula di Dapil 2 masih tetap 6 kursi. Kemudian di Dapil 3 ini sebelumnya di 2019 itu ada 9 kursi, sekarang berkurang menjadi 8 kursi. Selain itu, lanjut Koordinator Divisi Kordiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta SDM KPU Kabupaten Buton ini mengatakan terjadi pengurangan tempat pemungutan suara atau TPS dari yang sebelumnya pada pemilu 2019 berjumlah 360 TPS, pada pemilu 2024 sisa berjumlah 355 TPS. Pengurangan ini ada di Kecamatan Pasarwajo, ada 4 desa di sana di Pasarwajo. Kemudian ada pengurangan 2 desa di Kecamatan Wabula, 2 TPS. Dan di Kecamatan Salim ada penambah 1 TPS di Desa Lawile. Pengurangan jumlah TPS itu, kata Masgar, setelah dilakukan kunjungan lapangan dengan mempertimbangkan jarak dan jumlah pemilih di setiap TPS. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. DPRD Bau-Bau sesalkan perbuatan tak senonoh pelajar SMP ciuman di kelas. Saran anggota legislatif agar sekolah harus meningkatkan pengawasan dan aturan tata tertib serta pembatasan penggunaan HP. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Kita sangat menyayangkan sangat menyayangkan kalau masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif seperti itu. Video viral sepasang pelajar SMP yang menghebohkan warga Bau-Bau sepekan terakhir turut membawa sesal anggota legislatif. Salah satunya anggota DPRD Bau-Bau, Masri. Kepada awak media, ia menyayangkan tindakan tidak terpuji kedua pelajar SMP Negeri 4 Bau-Bau tersebut terjadi di kota Bau-Bau yang begitu menjunjung tinggi adat istiadat, apalagi warganya mayoritas beragama Islam. Menurutnya, perkara tersebut luput dari pantauan sekolah. Baginya pihak sekolah harus lebih tegas lagi soal pengawasan dan tata tertib. Mantan Kadis Pendidikan itu menyarankan agar seluruh aturan maupun tata tertib sekolah turut diketahui orang tua murid sehingga ada kerjasama dalam pengawasan anak didik baik di sekolah maupun di rumah. Tentunya itu yang paling utama, itu sekolah harus ketat dalam menerapkan aturan-aturan di sekolah. Di sekolah itu kan ada tata tertib. Tata tertib itu di dalamnya ada hak, ada kewajiban, ada larangan-larangan. Yang larangan itu yang utamanya harus diperkenalkan pada siswa yang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang di sekolah, tidak boleh misalnya. Bahkan soal rencana sekolah melarang penggunaan HP dalam kelas bagi siswa mendapat respon positif dari Ketua Komisi 3 DPRD Bau-Bau tersebut yang menilai harusnya pihak sekolah membuat aturan pembatasan penggunaan handphone dalam proses belajar sehingga tidak ada penyalahgunaan HP. Kedepan pihaknya akan duduk bersama merumuskan kebijakan dengan melakukan pertemuan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau-Bau
Bau sebagai mitra kerja agar kejadian serupa tidak berulang kepada pelajar lainnya. Sebelumnya jagat maya dibuat heboh oleh video viral pelajar SMP berciuman dalam ruang kelas dengan durasi 14 detik beredar di media sosial. Postingan tersebut mendapatkan banyak cibiran warganet. Sementara kelakuan kedua sejoli tersebut telah diketahui oleh orang tuanya dan pihak sekolah, serta telah mendapatkan sanksi berupa pembinaan dan pemulangan ke rumah. Di lain sisi menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan jika berulang akan dikeluarkan dari sekolah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Ya, baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Jangkau seluruh pemilih, pelaksanaan coklit di Kabupaten Buton menyesuaikan dengan pola kerja masyarakat. Mengenai hal itu kembali Hairul Mulku melaporkan. Kami arahkan kepada tim kita agar menyesuaikan dengan pola kerja masyarakat, apakah malam, pagi, atau siang. Sehingga dimungkinkan semua pemilih kita ini bisa... Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian atau coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli masih terus berjalan di seluruh kabupaten kota. Pelaksanaan coklit ini dilakukan serentak pada 12 Februari 2023 yang ditandai dengan apel siaga petugas pemutakhiran data pemilih atau Pentarli. Di Kabupaten Buton, Pentarli masih kesulitan menemukan sejumlah nama-nama pemilih karena sebagian besar sudah tidak menempati alamat asal. Ada yang pindah domisili karena merantau dan ada juga yang pindah alamat namun masih dalam satu kabupaten. Hal itu diungkapkan anggota KPU Buton, Masgar, saat dikonfirmasi RRI Kamis 16 Februari 2023. Terhadap pemilih yang didatangi ada kendala-kendala seperti misalnya pemilih yang dituju itu tidak di tempat, sudah tidak domisili, ada yang perubahan TPS. Hingga sekarang batasnya kita ini per keluarga itu sudah satu TPS, tapi kelaparan kemarin ada adalah fakta ternyata ada keluarga itu masih terpecah beberapa TPS, sehingga kemarin kita arahkan kepada pakar kita untuk melakukan pemetaan. Bila terdapat ketiga maka dilakukan keterangan sebagai TPS. Beragamnya aktivitas dan rutinitas keseharian masyarakat di Kabupaten Buton juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pentarlih dalam bertugas. Belum lagi masih ada sebagian masyarakat yang apatis dengan kunjungan para petugas di kediamannya. Kami arahkan kepada tim kita agar menyesuaikan dengan pola kerja masyarakat, apakah malam, pagi, atau siang. Sehingga dimungkinkan semua pemilih kita ini bisa dijangkau. Alhamdulillah kemarin kita lihat di lapangan, teman-teman kita sudah ada yang sampai 50% katanya yang diselesaikan di pencocokannya, seperti itu. Sesuai jadwal, Masgar mengatakan kegiatan coklit ini akan berlangsung sekira selama 1 bulan hingga 14 Maret 2023. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah mitra Bulog di Kota Bau-Bau ditemukan menjual beras medium di atas head. Jumlah kursi per daerah pemilihan atau dapil di Kabupaten Buton pada pemilu 2024 alami sedikit perubahan. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.